Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang telah terjadi atau memungkinkan untuk terjadi dengan tujuan tertentu. Basic cost concept. Cost adalah kas yang setara dengan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperkirakan akan membawa manfaat pada saat ini atau di masa depan. Cost object adalah objek biaya setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan sebagainya, di mana biaya diukur dengan dibebankan. Contoh buku tulis adalah cost object. Klasifikasi biaya. Menurut Mulyadi, biaya diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Menurut objek pengeluaran. Penggolongan ini merupakan penggolongan yang paling sederhana, yaitu berdasarkan penjelasan singkat mengenai suatu objek pengeluaran. Misalnya pengeluaran yang berhubungan dengan telepon disebut biaya telepon. Laporan keuangan. Menurut Munawir, mengemukakan pengertian laporan keuangan sebagai berikut. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, menurut Harahap, mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah merupakan pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan juga menggambarkan indikator kesuksesan atau kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Penggolongan biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Untuk tujuan pengambilan keputusan oleh manajemen data biaya dikelompokkan ke dalam, yaitu 1. Biaya relevan adalah biaya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya tersebut harus diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh keputusan. Oleh karena itu, biaya ini tidak perlu diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Penggolongan biaya untuk tujuan pengendalian biaya. Untuk pengendalian biaya informasi, biaya yang ditunjukkan kepada manajemen dikelompokkan ke dalam, yaitu 1. Biaya terkendalikan atau controllable cost. Biaya terkendalikan adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, biaya terkendalikan atau uncontrollable cost. Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan atau pejabat tertentu berdasarkan wewenang yang dia memiliki, atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pejabat dalam jangka waktu tertentu. Saya akan melanjutkan dari nomor 3, biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya semi variabel memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu A. Biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak sebanding. Yang B. Pada biaya semi variabel, biaya satuan akan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Penggolongan biaya sesuai dengan tendensi perubahannya terhadap aktivitas atau kegiatan atau volume. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan tingkatan tertentu. Yang kedua, pada biaya tetap, biaya satuan atau unit cost akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan. Semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuan. Yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang jumlahnya totalnya akan berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin besar volume kegiatan, semakin tinggi jumlah total biaya variabel. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah jumlah total biaya variabel. Yang kedua, pada biaya variabel, biaya satuan
tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Jadi biaya satuan konstan. Pengelolaan biaya untuk tujuan pengendalian biaya. Yang pertama, biaya terkendalikan atau controllable cost. Biaya terkendalikan adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seseorang pimpinan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, biaya tidak terkendalikan atau disebut uncontrollable cost. Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pemimpin atau pejabat tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki atau dapat dipengaruhi oleh seseorang pejabat dalam jangka waktu tertentu. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya langsung departemen atau direct departemen cost adalah semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. Yang kedua, ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya yang tak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tak langsung atau biaya overhead pabrik atau disebut factory overhead cost. Penggolongan biaya pemasaran. Mulyadi menggolongkan biaya pemasaran menjadi dua golongan, yaitu yang pertama order getting cost atau biaya untuk mendapatkan pesanan, yaitu semua biaya dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contohnya biaya gaji dan wira niaga, komisi penjualan, advertensi dan promosi. Yang kedua, order filling cost atau disebut biaya untuk memenuhi pesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli atau konsumen. Contohnya biaya pergudangan, biaya pengangkutan dan biaya penagihan. Biaya pemasaran. Menurut Mulyadi, biaya pemasaran dalam arti sempit dibatasi artinya sebagai biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Sedangkan biaya pemasaran yang dalam arti luas meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Jangka waktu pengeluaran. Pertama, pengeluaran modal, yaitu pengeluaran yang akan memberikan manfaat atau benefit pada periode akuntansi atau pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada periode akuntansi yang akan datang. Kedua, pengeluaran pendapatan. Pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi di mana pengeluaran itu terjadi. Perilaku perubahan volume kegiatan. Menurut perilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dibagi menjadi 4, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, biaya semi variabel, dan biaya semi fix. Selanjutnya, fungsi pokok dalam perusahaan. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan, biaya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. 2. Biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum, yaitu biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.